Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Dionysius Pramadi, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Metro Lampung. Dalam rangka pengimbasan mengenai modul 1.4 penerapan disiplin positif, saya melakukan pengimbasan pada kompetensi keahlian perhotelan SMK Negeri 1 Metro Lampung. Pada tahap pengimbasan ini, saya membagikan 6 topik mengenai budaya positif yang terdiri dari disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam segitiga restitusi. Berikut adalah video pengimbasan secara langsung yang saya lakukan pada kompetensi perhotelan SMK Negeri 1 Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, guru kompetensi keahlian perhotelan SMK Negeri 1 yang saya hormati. Pada pagi hari ini, sesuai dengan jadwal yang sudah saya bagikan di grup WhatsApp group mengenai tentang kegiatan yang akan saya lakukan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan melakukan diseminasi mengenai budaya positif. Nah, pada materi ini nanti kita akan membahas 6 topik. Untuk yang pertama, sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut kepercayaan serta keyakinan masing-masing supaya diberikan kemudahan, kelancaran dalam materi pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, bagaimana kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu sekalian? Baik. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta diberikan kesehatan. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan, saya Dionysius Pramadi dari SMK Negeri 1 Metro. Pada kegiatan pagi hari ini saya akan mendiseminasikan mengenai aksi nyata budaya positif yang ada pada modul 1.4. Next. Untuk mengawali materi hari ini, saya sudah menawarkan kesepakatan forum Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini intinya kita adalah belajar bersama mengenai tentang budaya positif yang bisa nanti kita implementasikan dalam kegiatan pembelajaran khususnya. Next. Baik, nah pada pagi hari ini kita akan membahas 6 topik yang sudah saya rangkum pada modul 1.4 mengenai budaya positif yang bisa kita implementasikan dalam lingkungan pembelajaran. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang nanti bisa kita terapkan dan implementasikan, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi. Nah ini yang nanti bisa kita praktekkan dalam penanganan masalah yang kita temukan dalam lingkup pembelajaran. Dan yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi. Apa itu sebenarnya segitiga restitusi dan bagaimana cara kita menerapkannya. Materi yang pertama adalah disiplin positif. Nah, apa itu pengertian disiplin positif? Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif pada hakikatnya adalah lebih mengarahkan kepada peserta didik untuk dapat mengontrol dirinya sendiri. Dalam disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, ujian atau hukuman. Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita ketika di dalam kelas kita mengalami anak-anak itu ketika kita disiplinkan, kita sebagai gurunya dulu yang harus memberikan contoh. Ya, kebanyakan yang kita alami sekarang tadi ada kata-kata kita harus memberikan pujian, memberikan reward.
anak mau disiplin harus kita pancing dulu. Ya, misalnya disiplin masuk kelas, siapa yang disiplin masuk kelas, nanti kita akan berikan reward. Pernah kita berada di posisi seperti itu. Pada konteks budaya positif ini lebih menekankan bagaimana anak ini secara mandiri bisa melakukan disiplin positif tanpa ada paksaan. Ya, dimana di sini kita sepakati bahwa kita harus menumbuhkan faktor internal, faktor yang timbul dari diri peserta didik, di mana anak-anak tanpa kita suruh, tanpa kita paksa itu mau melakukan kegiatan disiplin positif. Nah, 6 karakter profil pelajar Pancasila yang nanti akan kita kaitkan dengan disiplin positif. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah disiplin positif mandiri. Yang ketiga berkebinekaan global. 4 bergotong royong, kreatif, dan yang terakhir adalah bernalar kritis. Yang selanjutnya adalah mengenai tentang motivasi perilaku manusia. 3 perilaku manusia pada dasarnya, 3 perilaku manusia terdiri yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang lain mereka ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Ini adalah hubungan disiplin positif dengan 3 motivasi perilaku manusia yang menjadi dasar. Nah, pada poin yang pertama, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan karena kondisi mic-nya mati. Yang pertama adalah tadi mengenai tentang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dalam hal ini kaitannya dengan disiplin positif. Pasti seperti yang kita simulasikan ketika di dalam kelas. Kenapa anak-anak itu menghindari suatu peraturan atau tindakan disiplin positif? Nah, ini salah satu contoh perilakunya sesuai dengan 3 motivasi. Karena ini sudah ada pada perilaku manusia itu sendiri. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang baik. Nah, ini yang dibilang anak-anak ingin melakukan disiplin positif itu karena sudah diberikan rambu-rambu, iming-iming di awal, sehingga dia termotivasinya itu karena ingin mendapatkan sesuatu untuk melakukan disiplin positif. Yang terakhir, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nilai motivasi yang ketiga ini yang bagaimana sekarang kita harus jadikan untuk dibangun, karena poin nomor 3 ini adalah poin yang paling mendasari peserta didik untuk melakukan disiplin positif. Nah, selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dalam hal ini guru berperan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Bapak Ibu sekalian, ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan pagi hari ini. Apa bedanya peraturan dengan keyakinan? Ada yang bisa bantu saya untuk menjawab apa bedanya peraturan dengan keyakinan? Ya, Pak Caroto. Barangkali kalau ini menurut saya, kalau peraturan itu memang dibuat berdasarkan undang-undang yang tentunya harus disepakati oleh suatu instansi lembaga itu. Kalau keyakinan itu sendiri suatu aturan yang timbul dari dalam diri seseorang sendiri. Baik, nah jawaban yang luar biasa Bapak Ibu tentang peraturan dan keyakinan yang sudah kita kata kuncinya peraturan itu dibuat terlebih dahulu, ya. Sedangkan keyakinan itu adalah kesepakatan bersama. Nah, apakah Bapak Ibu di sini sudah pernah mensimulasikan membuat keyakinan kelas yang disepakati dalam pembelajaran misalnya? Apakah sudah ada yang pernah melakukan atau mencoba atau bahkan membuat suatu peraturan kira-kira dalam pembelajarannya? Belum, sudah. Yang ranahnya mungkin ada lebih ke peraturan yang sering saya lihat. Ya, jadi inti dari keyakinan kelas adalah suatu kesepakatan yang dibuat antara peserta didik dan murid sebelum pembelajaran. Nah, dalam hal ini bedanya dengan peraturan itu lebih menekankan ketindakan tidak diizinkan atau diperbolehkan dengan disertai dengan konsekuensi atau hukuman. Ya, itu bedanya.
keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan. Nah, kita sepakati yang dimaksud di sini adalah sebuah pernyataan-pernyataan yang disepakati antara peserta didik dan gurunya dalam pembelajaran. Jadi, walaupun dalam konsekuensinya kita ingin mengarahkan peserta didik untuk teratur, dalam keyakinan kelas ini diharapkan bahwa tidak ada sesuatu yang nanti dilanggar. Ini adalah contoh keyakinan kelas. Nah, ini kebetulan yang dipakai adalah versinya SMP kemarin waktu kita lokakarya. Ini yang saya masukkan di sini. Nah, di sini ada wali kelas Bu Dewi Sartika SPD. Contoh keyakinan kelasnya adalah bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Nah, kalau di peraturan itu dia lebih penekanan ada kata-kata dilarang. Nah, bagaimana kata-kata dilarang itu diubah menjadi kata-kata positif. Tidak ada kata dilarang yang tapi diubah menjadi bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Konteksnya yang sering kita lihat di peraturan adalah dilarang buang sampah. Ya, peraturan konsekuensinya pasti ada kata yang penekanan negatif. Ya, untuk peraturan kelas. Sedangkan di keyakinan kelas kita ubah kata-kata negatif itu menjadi suatu keyakinan positif. Kuncinya di sini lingkupnya bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Nah, dilarang buang sampah. Itu kan kata-kata negatifnya sudah ada kata dilarang. Nah, bagaimana kata dilarang itu diubah menjadi sebuah kesepakatan. Di sini ada kata kuncinya bekerja sama menjaga di situ. Yang kedua adalah tepat waktu dan aktif di kelas. Nah, kalian kalimat negatif yang sering ada di peraturan adalah jangan terlambat. Ya, di sini kita ubah tepat waktu dan aktif di kelas. Di situ ada kata-kata tepat waktu untuk mengubah kata-kata dilarang terlambatnya. Nah, kunci dari keyakinan kelas adalah membuat suatu peraturan yang kalimat negatif tersebut diubah menjadi kata-kata positif dengan suatu keyakinan kelas. Nah, di sini ada lanjutan dari contoh keyakinan kelas. Ada setiap anggota kelas perlu belajar senang melakukan tugas. Nah, dalam konteksnya nanti, harapan saya Bapak Ibu bisa membuat suatu keyakinan kelas dengan mengubah peraturan dengan kata-kata yang negatif itu diubah ke kalimat positif. Nah, cara menimbulkannya seperti apa itu yang nanti akan kita gali dalam praktek selanjutnya. Kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang sering kita lihat di kelas, ada murid yang ketika belajar mungkin motivasinya kurang. Nah, yang perlu kita cek sebenarnya adalah apakah memang kebutuhan dasar mereka sudah terpenuhi dalam pembelajaran. Itu yang perlu kita perhatikan. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia itu kita pernah belajar Bapak Ibu sekalian ya. Di lingkupnya yang pertama adalah kebutuhan akan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan dan kesenangan. Nah, 5 komponen ini yang kemarin coba saya observasi ketika saya menemukan peserta didik yang motivasi pembelajarannya itu kurang. Ketika ditanya, ada hal yang menarik, ternyata ada yang memang mereka butuh poin keempat, kebebasan. Ya, pernahkah Bapak Ibu ketika ketemu anak, ketika pembelajaran, mereka cuma mainan aja. Ke sekolah itu hanya pindah untuk bermain. Nah, setelah saya cek ternyata ketika di rumah dia banyak aturan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi ketika mereka masuk ke pembelajaran, ya sesuai sinkron dengan kebutuhan dasar manusia. Harapan saya nanti 5 kebutuhan dasar ini adalah acuan kita ketika menemukan bagaimana nanti peserta didik itu kurang minat belajarnya atau melakukan pelanggaran dalam pembelajaran. Kita cek dulu Bapak Ibu kebutuhannya seperti apa. Ya, dalam contoh kasusnya nanti kita akan melihat ada satu peserta didik yang ketika temannya bawa bekalnya itu diminta. Ya. Nah, kadang kita sebagai guru langsung menghukum anak ini, kenapa anak ini kok nakal? Ya kan, prinsipnya seperti itu. Kenapa dia mengganggu temannya? Setelah dicek ternyata kebutuhan bertahan hidupnya ya, dia tidak ada. Ya, jadi dia tidak dikasih uang saku ternyata. Nah, itu yang nanti kita perlu gali lagi ketika kita menemukan peserta didik
Yang pasti Bapak Ibu akan temukan dalam pembelajaran kurang pembelajarannya, sering telat, tidak mengumpulkan tugas. Nah, 5 kebutuhan dasar ini mari kita cek bareng-bareng. Apakah dia masuk ke kategori yang mana? Akankah yang bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima? Ya, di poin ini, ya. Lanjut. Nah, studi kasus ini yang saya bilang Bapak Ibu sekalian, ini studi kasus yang kemarin kita coba. Ibu Zulaika, guru wali kelas 9A, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yang bernama Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering meminta bekal makan siang. Ya. Menanggapi situasi seperti ini, Ibu Zulaika, apa yang Anda akan lakukan kira-kira jika kita menemukan anak seperti Tommy? Ya. Lanjut. Ternyata setelah ditelusuri, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, ya berarti ini adalah kebutuhan dasar akan bertahan hidup dan kasih sayang yang tidak diberikan. Akhirnya Tommy melampiaskannya dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Jawaban kedua, karena dia merasa senang temannya, jadi memperhatikan dia. Jadi pada hal ini Tommy itu mencari perhatian atau kasih sayang. Jadi kebutuhan dasar Tommy di poin ketiga itu tidak terpenuhi. Jadi kenapa Tommy melakukan tindakan yang merugikan orang lain? Alasan 3, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan sesuai konsep teori tadi. Jadi ada poin yang memang dilakukan oleh Tommy. Alasan selanjutnya, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Yang terakhir, karena ia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tommy sedang memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Selanjutnya ini adalah posisi kontur restitusi. Kita akan lihat video sebentar. Bapak Ibu hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menggundul. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang orangnya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kesenjar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu.
Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik Bapak Ibu, itu tadi adalah 5 posisi kontrol yang diharapkan
bisa nantinya kita contoh dalam pembelajaran di kelas. Saya pribadi ketika melihat 5 posisi kontrol ini, saya menyadari posisi kontrol saya masih di tahap 1 dan 2, ya, di penghukum. Itu yang sering masih saya lakukan kepada peserta didik. Nah, harapan saya menampilkan video ini adalah kita tidak harus langsung naik ke level yang disarankan pada video ini adalah di level manajer. Yang diharapkan pada hari ini adalah Bapak Ibu bisa merefleksikan di posisi apa sekarang yang harus segera bisa diubah menyesuaikan dengan kondisi peserta didik Bapak Ibu yang akan hadapi nanti dalam pembelajaran. Harapannya pasti tentu untuk masuk ke level manager kita harus bertahap dulu di step berapa. Dari posisi penghukum pun kita harus merubah pelan-pelan. Ya. Ketika saya berada di posisi teman, ada satu hal yang akhirnya terjawab. Kenapa ketika anak-anak misalnya ketemu Pak Dion atau Pak Adnan itu akan nurut tanda kutip. Nah, ini yang kemarin jadi pertanyaan dasar saya dan selalu saya tanyakan. Kenapa ketika misalnya yang akan bertemu dengan anak-anak, mereka itu akan merasa bukan teratur Bapak Ibu. Yang saya lihat akhirnya mereka hanya merasa takut karena ketika ketemu saya tidak grooming pasti akan saya cubit. Nah, di posisi itu yang saya refleksikan ternyata saya masih di posisi yang paling bawah, paling dasar gitu. Nah, ketika anak-anak ketemu saya, dia akan pasti ya saya anggap disiplinnya itu karena rasa takutnya itu, bukan posisi bagaimana saya mengarahkan agar anak itu lebih baik lagi. Ini yang sekarang masih saya coba. Harapan saya dari 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu bisa merefleksikan nanti dalam pembelajaran posisi mana yang akan dicoba setelah kegiatan ini. Bisa dimulai dari level middle, level tengah, di mana di sini posisi teman. Tapi kekurangan dari posisi teman adalah yang satu murid akan kurang respect terhadap guru, yang sering saya lihat menganggap gurunya itu sama. Ini yang sering susah dihilangkan. Yang kedua, peserta didik akan merasa ketergantungan. Jadi tidak ada sosok seseorang yang mengatur, maka peserta didik akan kembali ke skala pabriknya. Nah, ini yang saya harapkan nanti Bapak Ibu bisa mengambil posisi secara bertahap. Nah, ini adalah tabel dari 5 posisi kontrol yang tadi sudah dijelaskan dalam video. Nah, di sini ada ciri-ciri yang tadi sudah diringkas dalam video, Bapak Ibu sekalian. Harapan saya adalah nanti Bapak Ibu bisa merefleksikan sebenarnya sedang berada di posisi sebelah mana untuk saat ini. Ya, tidak harus tahu-tahu langsung di posisi manajer. Saya pun juga awalnya ketika melihat video diberikan contoh langsung menyadari, oh ternyata saya ini masih berada di penghukum karena masih ada kata-kata yang sering saya ucapkan. Kalau kamu tidak nurut, kalau kamu tidak mengikuti peraturan, ya, dan itu langsung menjatuhkan mental peserta didik ini yang coba untuk saya observer, untuk saya simulasikan bagaimana nanti bisa bertahap untuk menghindari posisi yang paling dasar. Nah, yang keempat adalah leveling untuk pemantau. Ini yang sudah saya lihat beberapa Bapak Ibu guru yang sudah menerapkan. Tinggal nanti ditingkatkan lagi untuk ke posisi yang paling top, yaitu di posisi manajer. Jadi kata kuncinya manajer adalah to manage atau mengatur. Bagaimana anak-anak bisa kita atur untuk menciptakan disiplin positif nanti dalam pembelajaran. Di sini ada posisi kontrol restitusi. Selain posisi manajer mengatur pada restitusi, dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Bapak Ibu sekalian, kita berada di lingkup kompetensi keahlian perhotelan, di mana di industri perhotelan itu ada leveling. Leveling tentang tingkatan mulai dari staff nanti ke supervisor, dia naik ke level manajer. Nah, harapannya kalau kita menerapkan pembelajaran dengan menggunakan posisi kontrol manager, anak-anak atau peserta didik yang kita atur nanti diharapkan dia bisa mengatur dirinya sendiri sebelum terjun ke industri. Jadi untuk posisi kontrol ini, kenapa saya tertarik untuk mempelajarinya, ini sesuai dengan karakter kompetensi keahlian perhotelan, di mana di situ ada levelingnya. Jika
pada saat ini anak-anak tidak bisa kita kontrol, nanti takutnya ketika masuk ke industri, anak-anak tidak bisa menempatkan dirinya. Karena kata kuncinya adalah di sini diharapkan peserta didik bisa menjadi manajer bagi dirinya sendiri nantinya. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Apa itu sebenarnya segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah tahapan ketika kita menangani peserta didik dalam keadaan permasalahan pembelajaran. Nah, ini adalah bentuknya Bapak Ibu sekalian. Segitiga restitusinya terdapat 3 komponen yang nanti bisa kita lakukan ketika kita menangani anak-anak yang bermasalah dalam pembelajaran. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, 2, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Lanjut. Nah, yang pertama adalah ketika kita menangani anak bermasalah, yang perlu kita lakukan pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas di sini adalah kita harus melihat dulu bagaimana anak itu melakukan kesalahan. Jadi tidak bisa langsung kita judge, kita hukum begitu saja. Tapi kita tanyakan kondisinya sebelum kita mengarahkan untuk bagaimana anak itu mengetahui kesalahannya. Yang kedua, menstabilkan identitas. Nanti ini adalah jenis konsep kata-kata yang kita bisa arahkan. Kenapa sebelum kita menanyakan kesalahan anak, kita perlu melakukan stabilitas identitas. Yang pertama nanti berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, ya. Yang kedua adalah jangan menyalahkan dirimu sendiri terus menerus. Yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, validasi tindakan yang salah adalah suatu tindakan di mana nanti kita akan mengarahkan peserta didik untuk mengecek kesalahannya dengan kata-kata pemantik atau pemandu. Nah, kata-kata pemantik atau pemandunya seperti apa? Yang pertama adalah kita bisa mengucapkan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan kesalahan tersebut. Yang kedua, apa penting bagi kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ini adalah contoh kata-kata dari validasi tindakan yang salah tanpa kita menghakimi peserta didik. Menanyakan keyakinan. Nah, ini kembali ke poin 1 tadi tentang keyakinan peraturan kelas. Nah, pada tahapan ini kita diharapkan bisa menggali supaya peserta didik itu bisa mengingat ketika dia melakukan pelanggaran, apa sebenarnya yang dia langgar dengan peraturan yang sudah ditetapkan di sekolah atau di kelas. Lanjut. Baik, untuk segitiga restitusi Bapak Ibu, ini ada salah satu video yang sudah dibuat. Nanti saya akan untuk materi selanjutnya, untuk pelatihan selanjutnya saya akan mencoba mengajak beberapa Bapak Ibu guru untuk mempraktekkan penerapan segitiga restitusi dengan skenario kasus. Nah, untuk saat ini saya akan tampilkan bagaimana contoh penerapan segitiga restitusi di kelas untuk pembelajaran. Siap jadi lebih baik tiap hari. Kalau tempat diri, ada Counterpay. Writing is everything. You really more discover your seeing and teaching. Bapak Ibu sekalian, ini adalah segitiga restitusi yang telah dilakukan di jenjang SD. Ini dilakukan di SD Muhammadiyah Metro. Bisa kita lihat bagaimana nanti Bapak Hendrawan ini melakukan praktek segitiga restitusi untuk jenjang kelas rendah atau kelas SD.
nanti untuk latihannya Bapak Ibu ya, kita akan membuat skenario kasus di pertemuan selanjutnya. Jadi ini ada simulasi ketika ada kasus peserta didik yang melakukan tindakan mencontek. Nah ini kan nanti kita sesuaikan dengan jenjang Bapak Ibu sekalian, dan untuk contoh kasus ini kebetulan di SD nanti pasti sedikit berbeda untuk pendekatannya ya. melihat jawaban temannya. Tadi teman sebelahnya Azumi, Luna melihat jawaban temannya atau mencontek. Betul atau tidak, Luna? Betul, Pak. Betul. Ya, mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Kan? Tidak baik. Perbuatan tidak baik. Ya, baik. Nah, setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Termasuk Mahendra juga pernah berbuat salah. Luna pun juga pernah dengan mencontek tadi. Termasuk kita berbuat sebuah kesalahan. Tapi Pak Hendra di sini bukan mau mencari siapa yang salah, tapi Pak Hendra mau membantu untuk mencari solusi supaya Luna tidak mencontek lagi. Nah, Luna pasti punya alasan. Kenapa Luna ini mencontek? Coba cerita sama Pak Hendra. Apa sih alasannya? Tadi malam tidak belajar. Tadi malam nggak belajar. Kenapa tidak belajar? Mainan atau tidur? Mainan. Baik. Berarti ketika Luna tidak belajar, akhirnya tidak bisa mengerjakan soal. Betul. Ya. Luna masih ingat tidak keyakinan kelas kita yang sudah kita buat pada pertemuan awal dulu? Ingat. Apa keyakinan kelas kita? Jujur dalam bertindak. Ya. Luna yakin bahwa sifat jujur itu kita perlukan dalam diri kita. Yakin? Sifat jujur itu baik untuk kita? Iya. Baik. Kalau kita sudah yakin, kira-kira apa yang harus Luna lakukan supaya Luna ini tidak mencontek? Karena mencontek ini perbuatan yang tidak jujur. Nah, apa yang harus Luna lakukan supaya Luna tidak mencontek kembali? Belajar, terus Mengerjakan semampu, mengerjakan semampunya. Oke, kemudian berdoa kepada berdoa kepada Allah. Oke, baik. Luna sudah tahu apa yang harus dilakukan supaya Luna tidak mencontek kembali. Sudah tahu? Baik. Sekarang kapan Luna mau mulai apa yang Luna katakan tadi? Mulai hari ini. Baik. Mulai hari ini Luna akan melakukan apa yang sudah dikatakan tadi, belajar mengerjakan sesuai kemampuan, kemudian berdoa kepada Allah. Ya. Terima kasih Luna. Aku yakin Luna dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang solihah, menjadi kebanggaan orang tua. Pas dulu kan? Ya, siap. Untuk menjadi lebih baik. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi ada skenario 1 yang dilakukan Pak Hendra dalam penanganan siswa mencontek. Pak Hendra melakukan 3 tindakan. Tadi di video pertama tidak langsung ketika si Luna mencontek, itu kan langsung kita
bilang ke lunanya, kamu tadi nyontek ya, tapi dia mengkondisikan dulu bagaimana kondisi si Luna supaya dia benar-benar bisa stabil untuk mengatakan kronologi kejadian sebenarnya. Nah, ini yang sering saya lakukan. Jadi ketika saya melihat anak salah, tahu-tahu saya langsung melakukan tindakan bukan ke validasi, ya, tapi langsung berikan hukuman. Ini yang nanti bisa Bapak Ibu terapkan ketika menemukan kasus ya atau skenario kasus yang hampir sama. Jadi lakukan segitiga restitusi dengan langkah pertama dulu, stabilkan identitas. Yang kedua tadi ada validasi tindakan yang salah. Di sini Pak Indra tidak langsung mengatakan Luna kamu nyontek, kamu tidak benar, tapi Pak Indra dulu mengawali dengan kata-kata setiap manusia juga pernah melakukan kesalahan, di mana kata-kata pemandu itu adalah untuk mengarahkan supaya peserta didik tidak merasa mentalnya jatuh. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan apa tentang peraturan yang telah dilanggar. Ini yang coba saya lakukan sekarang, bagaimana kita mengarahkan peserta didik yang memberikan solusi atas kesalahannya, bukan di satu arah. Ya, satu arah dalam artian dia langsung menghukum seperti itu, tapi menawarkan bagaimana yang bisa dialternatifkan peserta didik setelah melakukan kesalahan, Bapak Ibu. Semoga untuk materi segitiga restitusi tentang skenario kasus tadi, untuk yang pertama bisa kita coba untuk 3 tahapan, dan nanti di pertemuan selanjutnya saya akan mencoba bagaimana menggunakan skenario lain untuk mempraktekkan penerapan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu sekalian, waktu sudah menunjukkan jam 10 kurang lebih, dan tidak terasa sudah hampir 35 menit untuk materi pertemuan tentang segitiga restitusi yang sudah saya sampaikan. Dalam materi ini tadi kita sudah membahas mengenai tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, 4 kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir tadi adalah segitiga restitusi. Semoga dari 6 topik ini nanti yang akan saya bagikan Bapak Ibu bisa untuk menjadi bahan acuan pembelajaran. Di sini saya hanya membantu untuk sharing knowledge. Bapak Ibu tidak ada niat untuk memberikan sesuatu yang mungkin saya kuasai pun. Saya sama-sama kita belajar di sini. Harapannya nanti setelah kegiatan ini saya akan mencoba untuk melakukan praktek langsung dengan peserta didik di kompetensi kalian perhotelan untuk membuat keyakinan kelas. Dan yang kedua adalah bagaimana menerapkan segitiga restitusi nantinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan dalam kegiatan ini. Apabila dalam penyampaian materi masih ada materi yang mungkin belum jelas, nanti saya pribadi siap untuk melakukan sesi konsultasi Bapak Ibu untuk kita sama-sama belajar, dan semoga nanti ada materi-materi lagi yang bisa saya share ke Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama belajar. Dan harapan saya untuk mengawali di kompetensi kalian perhotelan ini, kita bisa membuat kelompok belajar ya Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetensi sebagai guru nantinya. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan pengimbasan budaya positif, saya melakukan rencana tindak lanjut. Yang pertama, mengenai pembuatan keyakinan kelas, saya melakukan penerapan langsung kepada peserta didik kompetensi keahlian perhotelan SMK Negeri 1 Metro. Pada topik ini, saya membuat kesepakatan kelas dengan peserta didik mengenai keyakinan kelas yang akan digunakan. Hal yang menarik yang saya temukan pada saat pembuatan penerapan kelas, kesepakatan yang kami buat, peserta didik membuat sebuah filosofi tentang budaya positif kesepakatan kelas yang kami beri nama Gober atau Gobersih. Filosofi ini merupakan suatu budaya kerja di mana peserta didik akan melakukan kegiatan pembersihan setelah dan sesudah kegiatan praktek di area laboratorium di Hotel SMK Negeri 1 Metro. Rencana tindak lanjut selanjutnya, saya melakukan pendampingan individu terhadap salah satu guru pada perhotelan SMK Negeri 1 Metro. Pada pendampingan ini saya melihat bagaimana Bu Indri mencoba melakukan penerapan segitiga restitusi dalam kegiatan pembelajaran. Berikut testimoni dan video kegiatan yang telah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Asmarwati selaku guru produktif perhotelan SMK Negeri 1 Metro. Pada kegiatan sosialisasi guru penggerak yang diselenggarakan oleh Bapak Dionisius Pramadi, saya mendapatkan satu ilmu baru mengenai teori
segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah konsep dalam pendidikan yang bertujuan untuk membantu anak-anak dalam belajar dari kesalahan mereka tanpa merasa dihakimi atau dihukum. Saya merasa konsep ini sangat bagus untuk menangani masalah yang terjadi pada anak-anak, karena dengan menerapkan konsep segitiga restitusi, anak-anak akan berfokus pada perbaikan diri dan lebih memahami kesalahan ataupun tindakan yang telah dilakukan. Berdasarkan teori segitiga restitusi terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga memahami nilai-nilai yang diyakini. Berikut adalah skenario dari penanganan masalah anak berdasarkan teori segitiga restitusi. Pada skenario ini, permasalahan yang saya tangani adalah anak tidak menggunakan atribut lengkap pada pelajaran Chronofis. Berikut videonya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Juwita, silakan duduk. Baik, Ibu, terima kasih. Bagaimana kabarmu hari ini Juwita? Kabar saya hari ini baik, Bu. Kamu mengerti tidak kenapa saya panggil kamu ke ruangan ini? Tidak. Apakah kamu merasa ada yang kurang dari diri kamu Juwita? Saya tidak menggunakan atribut yang lengkap hari ini. Mengapa kamu tidak menggunakan atribut yang lengkap? Karena tadi pagi saya bangun kesiangan. Akhirnya saya terburu-buru dan lupa tidak menggunakan enter dan juga dasi. Baik Juwita, lupa adalah tindakan yang manusiawi. Semua orang pernah mengalaminya, tetapi bagaimana menurut kamu tentang hal ini? Ini tindakan yang salah, Bu. Seharusnya saya menggunakan atribut yang lengkap sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui di kelas kita. Jadi bagaimana kesepakatan mengenai atribut yang digunakan untuk pelajaran Chronofis ini Juwita? Seharusnya saya menggunakan sepatu pantofel, stocking hitam, celana hitam, kemeja putih, jas hitam, nemtek dan juga dasi. Baik Mbak, jadi bagaimana menurut kamu tindakan yang seharusnya kamu lakukan untuk kedepannya? Untuk menghindari hal ini kembali, saya akan mempersiapkan atribut saya pada malam hari agar keesokan paginya saya tidak terburu-buru dan lupa untuk menggunakan atribut kembali. Jadi bagaimana perasaan kamu setelah kamu melakukan hal tersebut? Saya merasa lebih bertanggung jawab terhadap diri saya dan lebih disiplin terhadap hal ini. Baik Juwita, Ibu berharap kamu bisa lebih disiplin dan lebih bertanggung jawab atas diri kamu sendiri sehingga kamu terhindar dari masalah yang seperti ini. Juwita, terima kasih telah datang ke ruangan saya pada kesempatan ini. Kamu dipersilakan untuk kembali lagi ke ruang praktek. Baik Ibu, terima kasih atas masukannya. Saya berjanji tidak akan mengulangi hal ini kembali. Ya Juwita, silakan. Dari video tersebut kita dapat melihat bagaimana penerapan dari teori segitiga restitusi untuk menangani masalah yang terjadi pada anak. Dalam video tersebut kita dapat melihat bahwa anak dapat berpikir mengenai tindakan yang telah dilakukan yang memang salah, serta dapat berpikir bahwa tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang telah diyakini, serta membuat anak bisa berpikir bagaimana tindakan yang seharusnya bisa dilakukan untuk menangani kesalahan tersebut tanpa dihukum atau dihakimi. Berikut dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat. Perkenalkan, nama saya Rayhandi Ulan Putra dari kelas 12 Perhotelan 3. Hal yang menarik dari materi kesepakatan kelas adalah kami dapat menuangkan ide dan gagasan yang kami miliki. Salah satu contoh kesepakatan kelas yang sudah kami buat adalah gober, yaitu go bersih, di mana kita akan membersihkan dan merapikan area yang sudah kami tempati sebelum dan sesudah praktek. Sekian dari kesepakatan kelas yang sudah kami buat. SMK bisa, SMK hebat. Itu tadi penerapan mengenai tentang implementasi budaya positif yang telah saya lakukan. Tentunya masih banyak penerapan yang harus saya perbaiki untuk lebih baik lagi. Semoga rekan-rekan sekalian tetap dalam kondisi sehat. Salam sehat dan bahagia.